Selamat berjumpa kembali di channel kami. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda subscribe dulu dan tekan tombol like. Terima kasih. Kali ini saya akan bercerita tentang pendarahan otak yang pernah saya alami dan hampir merenggut nyawa saya. Itu terjadi tahun 2010. Awalnya, sehari sebelum kejadian saya pendarahan otak, saya tuh sore hari bercanda dengan anak saya yang kecil sekitar umur 8 tahun. Karena asik bercanda dan saya jatuh di lantai, kecengkang lah istilahnya. Kecengkang dengan kepala saya membentur lantai. Pada saat kejadian tidak menunjukkan gejala apa-apa, tapi benturan itu cukup keras sampai istri saya di kamar mandi pun dengar, lalu teriak, "Siapa tuh yang jatuh?" Anak saya menjawab, "Papa." "Oh ya udah, nggak apa-apa, orang tua ini," kata istri saya. Paginya bangun tidur saya merasa pusing. Saya pikir pusing biasa, lalu saya tetap berangkat ke sekolah dengan nyetir sendiri waktu itu. Sampai di sekolah, saya turun dari kendaraan mau jalan menuju kantor. Jalan saya sudah sempoyongan. Ditegur oleh kepala sekolah TK waktu itu, "Kok bapak jalannya sempoyongan?" "Ya suster, lagi kurang enak badan," saya begitu. Seharian itu saya tidak keluar kantor sama sekali karena pusingnya semakin parah. Saya pesan kepada TU saya waktu itu, "Tolong kalau ada yang nyari saya atau ada tamu, dilayani saja karena saya kurang enak badan." Yang saya rasakan semakin parah itu pusingnya, kepala kayak mau pecah. Akhirnya siangnya pulang, saya sudah nggak kuat lagi. Saya minta tolong sopir sekolah waktu itu, suruh anterin saya pulang. Lalu sore harinya, saya dibawa ke rumah sakit Mayapada. Karena di situ saya pernah dirawat, yaitu waktu 2006 saya stroke pertama dirawat di Mayapada. Sore itu biasa langsung masuk UGD, lalu diperiksa semua, lalu dokter umum yang di UGD bilang, "Bapak pernah dirawat di sini?" "Iya," saya bilang gitu. "Dokter yang menangani siapa?" "Dokter Hartono Prabowo," saya bilang. "Yang sekarang mau ganti dokter atau tetap dengan dokter Prabowo?" "Saya tetap saja, Pak." Ya sudah, langsung dilanjutkan, langsung saya mendapatkan kamar, langsung masuk ruang kamar inap. Tapi dokter Prabowo waktu itu masih visit mengunjungi pasien-pasien. Mungkin nanti jam 9 baru ketemu Bapak, kata dokter yang umum yang jaga itu. Benar, sekitar setengah 9 dokter Prabowo datang. "Halo Pak Ignatius Surono." "Ya dok," saya bilang gitu. "Bapak sakit apa?" "Nggak tahu dok, kepala saya rasanya pusing sekali kayak mau pecah. Terus mata saya sudah nggak bisa dok untuk melihat. Kalau saya melihat, pandangan saya udah nggak fokus. Melihat orang tuh padahal cuma satu kelihatannya banyak, terus muter semua." Lalu dokter Hartono Prabowo itu bilang ke petugas medis yang mendampingi beliau, "Ya udah, Bapak ini langsung di MRI malam ini juga, saya tunggu hasilnya."
Benar, waktu itu jam 9 saya didorong untuk masuk ke ruang MRI. Masuklah saya ke ruang MRI, melakukan MRI. Setelah selesai MRI, istri saya iseng tanya kepada petugasnya, ada apa di kepala suami saya? Petugas itu nggak berani menjawab. Nanti biar dokter saja menjelaskan ke ibu. Lalu saya kembali ke ruang rawat dan tidur. Pagi hari sekitar jam 7 pagi, Dr. Hartono Prabowo datang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi dokter, saya betul. Terus istri saya dipanggil. Kok sepertinya serius ini. Lalu dokter itu bilang, ini Bapak ada pendarahan di otak, Bu. Ada cairan di otak. Saya kurang tahu ini cairan darah atau cairan apa. Maka tindakan yang bisa dilakukan oleh rumah sakit adalah operasi. Lalu istri saya tanya, kira-kira biayanya berapa dok? Ibu siapkan saja antara 200 sampai 250 juta. Saya pun mendengarkan itu dengan meskipun merem, tapi saya mendengarkan. Setelah berbicara panjang lebar, dokter lalu pergi. Istri saya lalu tanya ke saya, gimana Pak? Saya jawab, udah tenang aja. Nggak usah pusing-pusing cari pinjaman duit 250 juta untuk operasi. Seandainya ada duit segitu pun, nggak usah digunakan untuk operasi, untuk hidup kalian dan anak-anak saja. Saya bilang saya ikhlas. Seandainya Tuhan memanggil saya sudah ikhlas. Saya bilang gitu. Itu paginya. Kebetulan siangnya banyak alumni murid saya yang datang. Karena saya waktu itu melihatnya remang-remang dan nggak bisa lihat dengan jelas. Banyak yang memperkenalkan, Pak saya Mulyadi, ya saya tahu. Pokoknya banyak murid. Kebetulan waktu itu ada Mulyadi itu dokter. Adiknya juga Juwita dokter. Adiknya satu lagi Nila bidan. Ada lagi satu dokter murid saya tapi saya lupa namanya. Banyaklah murid saya yang datang waktu siang itu. Lalu dokter Mulyadi ngomong ke istri saya, coba Bu antarkan saya ke bagian entah bagian administrasi atau bagian dokter, saya kurang tahu. Mereka nggak tahu ngomongnya apa. Akhirnya murid saya bisa melihat hasil MR itu. Dan benar, menurut murid saya, di kepala saya ada cairan. Yang menyebabkan saya nggak bisa melihat itu, cairan itu sudah mendorong ke saraf otak saya, saraf mata. Akhirnya saya berembuk dengan istri, udah pulang aja kita. Saya nggak mau operasi. Kalau mungkin Tuhan sudah manggil saya, ya ini saatnya. Tapi kalau Tuhan belum kehendak manggil saya, mungkin saya masih hidup. Akhirnya nggak tahu seperti apa negosiasi istri saya dengan dokter, akhirnya boleh pulang tanpa dioperasi, tanpa obat dokter masih dikasih lah, tapi saya sudah diizinkan pulang. Sampai di rumah ada orang tua murid saya ngasih tahu, coba Bu, Bapak beliin obat Cina namanya angkung. Waktu itu masih murah obat Cina angkung itu, sekitar 700.000 satu butir. Kalau sekarang satu butir sudah sekitar 2 juta. Hari pertama minum angkung jam 9 malam sebelum tidur. Karena kata penjual obat angkung itu bilang jangan dicampur dengan obat dokter. Maka saya minum obat dokter jam 4, minum angkung atau obat Cina itu jam 9 malam.
Jam 9 malam minum obat, pagi jam 5 subuh saya bangun, buka mata, kok jelas matanya melihat. Lampu kelihatan jelas. Saya bilang ke istri, coba nanti beli obat lagi, sepertinya cocok. Akhirnya saya beli obat lagi, tapi kata singkong yang jual obat bilang, bapak kan kemarin sudah minum obat ini, ibu boleh beli lagi tapi diminumnya jarak 3 hari. Dan murid saya waktu itu Erlini yang di Cina dengar kalau saya sakit, dia juga beliin obat untuk saya. Benar, akhirnya saya minum obat angkung habis 4 biji, berarti 12 hari. Mata saya sudah pulih, bisa melihat. Pusing kepalanya sudah hilang. Lalu saya kontrol ke rumah sakit lagi. Ketemu Dr. Hartono Prabowo lagi. Biasa langsung, selamat siang Pak, selamat siang Dok. Gimana kesehatan, semakin membaik Dok, saya bilang gitu. Lalu dicek semua. Terus dokter itu menyarankan saya untuk MRI ulang. Oke Pak, sekarang kita MRI ulang yuk. Lalu saya ngikutin dokter, masukkan ruang MRI dan dilakukan MRI ulang. Hasil MRI dibawa petugas ke ruangan Dr. Prabowo. Dr. Prabowo hampir tidak percaya bahwa cairan yang di dalam otak saya sudah bersih, habis, nggak ada. Sampai dokter itu bilang ke istri saya, Bu, waktu Bapak ngotot mau pulang, prediksi saya paling lama Bapak di rumah 4 atau 5 hari. Habis itu pasti Bapak sudah meninggal. Karena cairan itu sudah terlalu banyak dan menekan saraf mata, udah ketekan, dan saraf yang lain juga sudah rusak. Rasanya saya seperti, justru istri saya waktu itu meneteskan air mata, terharu. Yang saya diprediksi dokter 5 hari meninggal, nyatanya masih hidup. Itu pengalaman saya tentang pendarahan otak, teman-teman. Jadi kesimpulannya, saya juga nggak tahu yang menyembuhkan saya itu apa obat dokternya, atau obat Cina-nya, angkung itu, atau doa para tetangga yang mengunjungi saya, menengok saya. Yang jelas, saya alhamdulillah bisa sembuh. Itu saja sharing saya. Jangan lupa teman-teman di subscribe dan tekan tombol like. Terima kasih.